Soal nomor 1. Pengukuran tekanan pada tangki oksigen adalah 2,5 meter kubik sama dengan 500 kPa. Maka tentukan jumlah oksigen dalam tangki jika suhunya adalah 28 derajat Celcius dan tekanan atmosfernya adalah 97 kPa. Diketahui tekanan pada tangki adalah 500 kPa. Kemudian tekanan pada atmosfer adalah 97 kPa. Maka tekanan totalnya adalah 597 kPa. Lalu diketahui volumenya adalah 2,5 meter kubik. Kemudian temperaturnya adalah 28 derajat Celcius. Kemudian kita ubah untuk temperatur suhunya menjadi satuan Kelvin, maka dapat dihasilkan 301 derajat Kelvin. Kemudian kita menggunakan gas ideal yaitu 0,2598 kPa. Jawab. Maka kita menggunakan rumus M sama dengan Pi kali V per L R kali T sama dengan 597 dikali 2,5 kemudian dibagi 0,2598 dikali 301 sama dengan 1,492,5 dibagi 78,199. Maka jumlah oksigen dalam tangki tersebut adalah 19,8 kg. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdillah. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 2, tugas besar 1 mata kuliah termodinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin tentang titik kritis, terus letak jenuh uap dan letak jenuh gas. Pada diagram TV tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang letak jenuh uap. Letak jenuh uap itu terjadi setelah saturated liquid atau fase setelah benda cair berubah menjadi uap panas di sini, yaitu pada range sekitar lebih dari 100 derajat Celcius sampai dengan 374,14 derajat Celcius. Ini adalah fase letak jenuh uap. Nah, sedangkan critical point adalah titik kritis di mana fase peralihan dari uap menjadi gas, yaitu pada suhu 374,14 derajat Celcius pada volume 0,003155 meter kubik per kilogram. Nah, di sini adalah titik kritis di mana titik peralihan uap menjadi gas seperti itu. Nah, letak jenuh gas yaitu di atas titik critical point, di mana di sini tadi pada critical point ini terjadi fase pemanasan lanjut atau superheat, yaitu dengan suhu di atas 374,14. Nah, suhu di atasnya itu akan berubah menjadi letak jenuh gas dengan pressure atau tekanan di atas 22,09 MPa sampai dengan ke atas, atau pada tekanan 25 MPa ke atas dan suhu 374,14 ke atas. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poni Abdi Wisnu Pradana dari Universitas Mercu Buana Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal dari mata kuliah termodinamika. Saya jelaskan soal nomor 3 yang bunyinya perangkat silinder piston pada awalnya berisi uap pada 3,5 MPa dipanaskan oleh suhu 5 derajat Celcius. Sekarang uap dihilangkan panas ke sekitar dan piston bergerak ke bawah mengenai suatu set penghentian di mana titik silinder berisi air jenuh. Pendinginan berlanjut hingga silinder berisi air pada suhu 200 derajat Celcius. Tentukan yang pertama suhu awalnya, yang kedua perubahan entalpi per suatu masa uap pada set piston pertama kali terhenti, yang ketiga tekanan air dan kualitas. Jawabnya, yang pertama suatu sistem pada 3,5 MPa, T set per A 3,5 MPa sama dengan 242,6 derajat Celcius. Jadi suhu awal adalah T1 sama dengan 242,6 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 247,6 derajat Celcius. Juga P1 sama dengan 3,5 MPa, T1 sama dengan 247,6 derajat Celcius. Jadi H1 sama dengan 2821,1 kJ per kilogram. Yang kedua, perubahan entalpi per satuan massa uap pada saat piston pertama kali terhenti. P2 sama dengan P1 sama dengan 3,5 MPa, E2 sama dengan 0, menjadi H2 sama dengan 1049,7 kJ per kilogram. Nah, sehingga perubahan entalpi pada sistem delta H sama dengan H2 min H1. Yaitu dimana H2 nya 1049,7 dikurangi 2821,1, hasilnya minus 1771 kg per kilojoule per kilogram. Yang ketiga, tekanan akhir air. P1 sama dengan P2 sama dengan 0,001235 kubik per kilo, dimana T1 sama dengan 200 derajat Celcius, P1 sama dengan 1555 kPa, T1 sama dengan 0,006 dengan cara melihat tabel A4. Silinder berisi campuran uap cair jenuh dengan massa uap kecil pada keadaan akhir. Sekian video presentasi dari saya, hanya salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yakub Busrio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4 pada tugas besar 1 termodinamika. Di soal yang asli adalah seperti ini. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih menjadi seperti ini. Massa uap air jenuh 5 kg pada tekanan 300 kPa dipanaskan dengan tekanan konstan sehingga suhu mencapai 200 derajat Celcius. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh uap selama proses ini. Nah, untuk menghitung usaha, pertama-tama kita harus mencari yang namanya volume spesifik atau V kecil. V untuk V1 yaitu V sebelum dipanaskan, kita mencarinya pada tabel yang sudah disediakan, yaitu tabel A5. Nah, dengan mengacu pada tekanan 300 kPa
ini spesifik volume, yaitu ada pada angka 0.60582. Kita bulatkan saja menjadi 0.06 meter kubik per kilogram. Setelah itu, yang kedua, kita mencari volume spesifik setelah dia dipanaskan sampai 200 derajat Celcius. Untuk mencari volume spesifik kedua atau V kecil 2, yaitu kita cari pada tabel A6 untuk suhu 200 derajat Celcius. Ini kita gunakan yang 0.3 meter Pascal, yaitu angkanya pada 0.17163. Kita bulatkan menjadi 0.716 meter kubik per kilogram. Selanjutnya langsung kita kepada rumus ini, yaitu W atau usaha sama dengan P kali dalam kurung V2 min V1. V2 dan V1 di sini adalah volume ya, volume sebelum dan setelah dipanaskan. Untuk P sendiri adalah tekanan yang dialami oleh air tersebut. Untuk volume, rumusnya adalah M kali V kecil, yaitu massa kali volume spesifik, di mana volume spesifiknya sudah kita cari tadi, massanya 5 kg, dan tekanan yang dialami adalah 300 kPa. Selanjutnya kita masukkan angkanya sedemikian rupa, 300 kPa kali 5 kg kali dalam kurung 0.716 meter kubik per kilogram dikurangi 0.606 meter kubik per kilogram. Hasilnya adalah 165 kJ. Jadi usaha yang dibutuhkan atau yang dialami oleh air bermassa 5 kg pada tekanan 300 kPa yang dipanaskan hingga mencapai 200 derajat Celcius adalah 165 kJ. Sekian itu penjelasan dari soal nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Tangki berinsulasi dibagi menjadi 2 bagian oleh sebuah partisi. Satu bagian tangki berisi 2,5 kilo air cair terkompresi pada suhu 60 derajat Celcius dan tekanan 60 kPa. Sedangkan bagian lainnya dievakuasi. Partisi sekarang dilepas dan air mengembang untuk menuju seluruh tangki. Pertanyaannya, tentukan suhu akhir air dan volume tangki untuk tekanan air 10 kPa. Pertama, diketahui massa 2,5 kg, P1 nya 60 derajat, P1 nya 600 kPa, P2 nya 10 kPa. Disamakan P2 dan P2. Jawab. P1 600 kPa, P1 nya 60 derajat Celcius. P1 sama dengan Pf pada 60 derajat Celcius, yaitu 0,605
meter kubik per kilo. U1 sama dengan UF pada 60 derajat Celcius sama dengan 251,16 kJ per kilo. P2 sama dengan 10 kPa. U2 sama dengan U1. PF sama dengan 0,01010. PG sama dengan 14,670 meter kubik per kilo. UF sama dengan 191,79. UFB nya sama dengan 2245,4 kJ per kilo. X2 sama dengan U2 min UF per UFB, yaitu 251,16 dikurangi 191,79 bagi 2245,4 didapat 0,02644. Jadi tujuannya sama dengan di tekanan 10 kPa sama dengan 45,81 derajat Celcius. Sekarang mencari P2 nya. P2 sama dengan PF plus X2 kali PFG sama dengan 0,001010 plus 0,02644 kali 14,670 dikurangi 0,001010 sama dengan 0,3886 meter kubik per kilo, dimana P sama dengan M kali P2. Masanya tadi 2,5 kilo dikali P2 sama dengan 3886 meter kubik per kilo. P2 P sama dengan, jadi P sama dengan 0,972 meter kubik. Jadi suhu akhirnya adalah 45,81 derajat Celcius dan volumenya 0,972 meter kubik. Ini tandanya salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.